kawan-kawan, kami dari kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6. Di kelompok 6. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah artikel yang berjudul Tracking Your Location and Target Text to Sharing Your Data Could Have in New Zealand Level 4 Lockdown. Artikel ini ditulis oleh John McKay, yaitu seorang pekerja di industri perangkat lunak seluler dan sekarang mengajar analisis bisnis di University of Auckland. Selandia Baru dan sebagian besar dunia untuk saat ini berada pada penguncian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dikarenakan terjadinya bencana penyebaran virus COVID-19 di sebagian besar dunia dan negara kita salah satunya. Nah, pakar kesehatan masyarakat mengatakan bahwa cara penguncian atau lockdown ini merupakan cara yang terbaik untuk menekan penyebaran virus. Tapi berapa lama penguncian semacam ini akan berkelanjutan secara sosial? Penulis berpendapat bahwa teknologi itu bisa memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan lebih banyak warga Selandia Baru untuk tetap tinggal di rumah dalam menyelamatkan nyawa mereka. Analisis data berdasarkan penggunaan ponsel akan memungkinkan kami untuk dapat memberikan campuran yang insentif dan dorongan yang lembut untuk melakukan hal yang benar, sementara juga menyediakan informasi penting bagi para peneliti kesehatan. Untuk melawan coronavirus, negara-negara di dunia memiliki model-model yang berbeda dan ada pula model-model yang bertentangan dengan nilai-nilai di negara Selandia Baru. Keberhasilan Cina dalam melockdown Wuhan sebagai cara mematikan transmisi dengan pemandangan orang-orang yang dilas di dalam gedung apartemennya jelas tidak boleh kita lupakan, karena hal itu bukan seperti yang kita inginkan. Akan tetapi, masalah sosial yang dihadapi oleh negara Selandia Baru merupakan dilema liberal klasik, yakni membatasi hak-hak individu dan privasi individu untuk kebebasan bergerak dalam masyarakat. Mengingat skala dan tingkat keparahan COVID-19, maka prioritas utama yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di atas individu. Hal itu berarti kekhawatiran mengenai privasi digital harus ditimpa untuk sementara waktu guna kebaikan yang lebih besar. Namun harus tetap setia pada tradisi liberal dan terus berusaha untuk menyeimbangkan hak individu dan komunitas. Eropa memiliki undang-undang privasi yang kuat, tetapi juga telah menyetujui penggunaan data pribadi dalam kondisi yang terbatas seperti sekarang ini untuk memerangi penyebaran virus. Sementara Amerika Serikat dan Eropa bergumul dengan penahanan, Singapura nampaknya telah lolos dari dampak terburuk virus ini. Pelacakan informasi yang disediakan secara sukarela oleh aplikasi pelacak ponsel memungkinkan untuk menemukan orang yang telah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi virus COVID-19. Negara-negara lain mulai menerapkan solusi serupa, tetapi masih ada kekhawatiran tentang privasi. Melacak aplikasi pada ponsel atau menggunakan data yang dikumpulkan oleh operator jaringan seluler dapat memungkinkan pihak berwenang untuk melacak pergerakan orang yang sebelumnya diketahui terinfeksi dan menguji mereka yang melakukan kontak dengannya. Yang terpenting, Singapura dan Israel telah berkomitmen untuk membuat perangkat lunak mereka tersedia secara bebas melalui lisensi sumber terbuka yang bebas hak cipta. Pada dasarnya, Selandia Baru dapat mencontohkan beberapa pencegahan penyebaran COVID yang dilakukan di Eropa, seperti pelacakan orang yang pernah terkena kontak dengan pasien COVID secara langsung, yang dilakukan melalui aplikasi pelacakan ponsel berdasarkan riwayat pergerakan pasien selama beberapa minggu sebelumnya. Pada aplikasi tersebut dapat melacak penggunaan aplikasi yang sudah pernah kontak dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. Bagi siapapun yang melakukan tes dan positif 19, data ini dapat digunakan untuk mencatat setiap lokasi tempat mereka selama beberapa minggu sebelumnya. Dengan menggunakan daftar itu, dapat diidentifikasi setiap ponsel yang berdekatan dengan ponsel pasien COVID-19. Bagi para pemilik ponsel itu, kemudian dilakukan tes untuk mengetahui apakah mereka juga terkena COVID-19. Apa tidak?
Kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi memang wajar. Namun tujuan utama dari pelacakan ponsel ini sudah sangat jelas, yaitu demi kesehatan dan keamanan warga untuk menghadapi COVID-19. Meskipun terdapat beberapa kemungkinan penyalahgunaan privasi, tapi jika tetap dibawahi pantauan yang ketat oleh pemerintah pusat, hal tersebut dapat dihindari seperti yang dilakukan oleh negara Israel dan Singapura. Dengan demikian, pelacakan ponsel yang dilakukan pemerintah bisa menjadi senjata yang ampuh dalam memerangi penyebaran COVID-19. Selandia Baru mengambil langkah untuk mengawasi warganya secara daring demi meminimalisir penyebaran dan memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Hal tersebut memiliki beberapa konsekuensi atau beberapa kontroversi, mengingat bahwa setiap orang memiliki privasinya masing-masing yang harus dijaga. Hal ini atau kebijakan ini harus dikelola dengan baik dan sifatnya harus terbuka dari mulai waktunya. Jadi kapan pengawasan ini dilakukan dan kapan akan berakhir, kemudian izin privasi dari warganya, apakah warganya setuju atau tidak, kemudian harus disiapkan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru lagi kaitannya dengan pemutusan mata rantai dari COVID atau virus corona ini, mengingat bahwa COVID ini menjadi sebuah permasalahan yang mendunia secara global yang harus diatasi, dan masing-masing negara memiliki sebuah cara kebijakan untuk memutus mata rantai dari virus ini, atau kebijakan ini harus direncanakan dengan baik, tersusun secara sistematis sehingga tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut dapat dicapai dan dapat memutus mata rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini. Pelacakan tersebut dilakukan oleh perusahaan telepon seluler dengan menggunakan GPS standar dan triangulasi di antara menara telepon. Setelah melakukan pelacakan, kemudian perusahaan telepon seluler akan mengirimkan pesan teks kepada orang-orang yang keluar rumah dan kepada orang-orang yang melanggar peraturan untuk tetap stay at home, kecuali bagi orang-orang yang keluar untuk bisnis yang sangat penting. Pesan teks tersebut untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan juga untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa tindakan yang telah mereka lakukan tersebut memiliki konsekuensi bagi orang lain di sekitarnya. Staf Direktur Jenderal Kesehatan Selandia Baru mengadakan pembicaraan awal dengan sektor swasta termasuk pengembangan perangkat lunak dan operator jaringan seluler tentang penggunaan teknologi untuk memerangi virus COVID-19 di Selandia Baru. Analitik modern ini memungkinkan untuk dapat menargetkan insentif pada individu atau kelompok tertentu yang dianggap berisiko lebih tinggi untuk melanggar peraturan. Nah, ide yang layak dipertimbangkan adalah membayar penyedia layanan internet dan seluler untuk menawarkan diskon atau insentif bagi orang yang tinggal di rumah, seperti data seluler gratis di rumah bagi mereka yang tidak memiliki wifi, ataupun subsidi internet bagi para pekerja atau para pelajar. Nah, insentif semacam ini kemungkinan akan dibayarkan dari dompet publik, tetapi analitik yang ditargetkan diharapkan dapat meminimalkan biaya sambil memaksimalkan manfaat kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, jadi di mana berpotensi untuk mempercepat berakhirnya kuncian di Selandia Baru. Nah, jenis kebijakan seperti ini juga memiliki dampak ekonomi positif. Misalnya, masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan dalam membayar tagihan seluler atau membeli kuota internet. Hal ini sangat membantu sekali untuk mereka terus melakukan pekerjaan di rumah. Misalnya saja para pekerja itu dapat melakukan kegiatan bekerja secara online maupun pelajar yang melakukan pembelajaran melalui secara online. Jadi, bagaimana menurutmu kalau ide ini diterapkan di Indonesia?